Datang pagi penuh semangat, langkah pasti menuju harapan. Belajar bermain berkarya di SDN 2 Tumbang Jutuh tercinta. Kami anak Indonesia, cerdas santun penuh cita. Bersama guru-guru hebat, menggapai mimpi jadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Pada hari ini kita bertemu kembali bersama Bapak. Nanti akan diberikan pembelajaran hari ini, materi tentang pembelajaran, yaitu materi pembelajaran berpikir komputasional, ya, tentang pembelajaran coding, yaitu abang berkomputer. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar bersama-sama. Baik anak-anak, berdiri semuanya dulu. Oke, tangannya diangkat. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Baik, Ananda Alia maju ke depan untuk memimpin pembahasan kita semua. Silakan. Teman-teman, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau ridha. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Alia yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, semangat selalu ya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita tentang
apa namanya ini? Materi pembelajaran kita berpikir Komputasional. Iya. Bapak mau nanya dulu sama anak-anak, siapa yang tahu arti komputasional? Ada yang tahu sudah? Belum tahu ya. Baik, mari kita baca dulu tujuan pembelajaran kita sebelum nanti kita membahas tentang apa sih komputasional itu. Baik, yang pertama tujuan pembelajaran kita setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan bermain, peserta didik dapat menemukan pola dan data yang diberikan dengan tepat. Yang ketiga, baca sama-sama. Setelah Menyimak rincian rumusan masalah, peserta didik dapat membuat langkah-langkah solusi secara berurutan. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari pada saat ini. Baik. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan, apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini berpikir komputasional yaitu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis agar dapat diselesaikan oleh manusia oleh komputer. Jadi langkah-langkahnya itu kita lakukan supaya permasalahan dapat terpecahkan dengan melewati komputer. Tapi langkah-langkahnya ada anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan. Ini gambar apa anak-anak? Di sini siapa yang bisa membuat teh? Iya. Sudah bisa ya? Bapak tunjuk satu orang ya. Si Apni maju ke depan. Apni, ayo. Nah, jadi teman kita nanti akan memperagakan membuat teh. Di sini ada bahannya. Ini bahannya ada beberapa macam ya. Ini ada air panas ya, di dalam wadah ini ada air panas. Kemudian dalam wadah ini ada gula atau pemanis. Kemudian yang di sini ada teh celup ya. Nah, dan ada gelas dan ada sendok. Bapak mau nanya dulu. Kalau wadah air panas ini namanya bahan atau alat? Alat ya. Kalau bahannya air panas ya. Kemudian cangkir ini bahan atau alat? Alat ya. Kemudian bahannya adalah kemudian bahannya adalah gula. Jadi harus bisa membedakan ya, mana alat, mana bahan. Harus paham ya. Baik. Setelah Bapak tanya tadi sudah mungkin paham semuanya? Paham ya. Baik, silakan Abni. Yang pertama, kira-kira apa yang kita lakukan dulu? Apakah kita kasih air panasnya dulu atau tehnya dulu? Hah? Air panasnya dulu. Langkah-langkahnya lah. Air panasnya dulu, kasih. Ya. Kemudian apa? Dikasih teh, dicelup, diaduk-aduk dulu supaya merata ada warnanya. Coba diaduk-aduk dulu. Supaya berubah warnanya menjadi warna teh, ya. Setelah itu baru dikasih pemanis atau gula. Kira-kira berapa takarannya? Sesuai selera. Ada yang sedang manisnya, ada yang manis sekali, ya. Jadi sesuai. Nanti dicoba ya, gula
yang dibikinkan oleh teman kita Afni. Siapa yang mau coba nanti? Ya? Iya. Berarti bergiliran atau satu orang dibagi barangkali apa yang dibikin oleh Afni. Jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Air dingin atau air panas? Kemudian yang kedua baru masukkan tehnya. Kemudian dikasih pemanis. Kemudian diaduk. Kemudian siap disajikan. Sudah siap sajikan nggak? Bapak coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali manis. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan cicipi dulu. Yuk dulu. Yuk. Yuk. Iya. Terima kasih. Oke. Sempat dibayar. Nah, itu tadi anak-anak itu membuat langkah-langkah yang sederhana untuk membuat teh. Ya, yang pertama tadi apa? Disiapkan, dimasukkan air panasnya ke dalam cangkir. Yang kedua, masukkan teh celup ke dalam air, yang air panas tadi ke dalam cangkir. Kemudian dikasih pemanis juga secukupnya. Kemudian diaduk-aduk. Kemudian siap disajikan. Ini langkah-langkahnya anak. Nah, ya langkah-langkah membuat teh ya. Jadi yang pertama siapkan air panas, gelas, sendok teh dan gula. Masukkan 1 atau 2 sendok teh bubuk teh ya ke dalam. Tuangkan air panas ke dalam gelas dan diisi teh sekitar 2-3 menit. Tambahkan gula sesuai yang di seleranya. Kemudian cicipi, jika kurang manis tambahkan gula lagi. Kemudian yang ketujuh, teh manis siap disajikan. Jadi itu adalah diantara berpikir komputasional. Artinya langkah-langkah yang agak besar kita bagi menjadi bagian-bagian yang kecil supaya dapat kita pahami. Baik, sampai di sini dulu ya Pak Amir. Ada pertanyaan tadi? Tidak ada lagi? Oke, siap. Kemudian 4 komponen berpikir komputasional. Jadi ada 4 komponen ya di dalam berpikir komputasional anak-anak. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa bacanya? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Oke. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya membuat teh tadi. Sudah nggak kita buat teh sama-sama tadi? Sudah paham nggak langkah-langkahnya? Sudah paham ya? Nanti kalau di rumah bisa kalian praktekkan ya. Itu namanya dekomposisi, memecahkan masalah besar ya menjadi bagian-bagian kecil ya. Kemudian pengenalan pola. Nah, pola ini artinya kemampuan untuk menemukan kesamaan, kemiripan atau pola yang berulang dari suatu permasalahan atau data sehingga membantu penyelesaian masalah yang berbeda. Contohnya melihat angka ya, melihat angka dengan bermain berpangkat 2. Misalnya 2, kemudian tambah 2 lagi berapa? 4. Berapa lagi tambah 2? 9. Kemudian 10, 14 dan seterusnya. Anak-anak, Bapak mau nanya nih, siapa yang mau bermain? Nah, nanti permainannya seperti ini. Kalau yang menyebutkan angka 1, dia duduk. Kalau menyebutkan angka genap, 2
dia berdiri. Ya, jadi setiap yang menyebut angka ganjil duduk. Siapa yang menyebutkan angka genap dia berdiri. Paham nggak? Oke, kita coba ya, kita tes permainannya. Jadi nanti kita supaya bisa mengenal pola kita. Jangan bermain angka genap ya. Oke, dimulai dengan Zakir. Ya, siapa namanya? Yasir ya. Oke, Yasir. Ya. 9. Kelihatan berdiri dapat Bapak. 5. 26. Yang ini. Berdiri 26. 27. Ada tangan namanya. Nah, itu namanya kita bermain bola. Bola menyebutkan angka genap. Jadi permainannya seperti itu anak-anak. Jadi harus fokus melihat pola itu ya. Oke, sudah paham nggak? Jadi kalau angka ganjil itu kalau angka genap itu berdiri. Nah, kemudian abstraksi. Nah, mengambil informasi atau bagian yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya kita membuat tadi hanya mengambil bagian yang penting saja seperti air panas, gelas, sendok, dan teh gula. Kita tidak menyebutkan detailnya seperti kompor, gas, air mandiri, tidak. Karena kita mengambil cukup yang penting-penting, bagian yang penting saja. Tidak usah membawa kompornya lah ya, nggak usah. Terus abstraksi namanya. Kita mengambil ya. Algoritma itu apa sih anak-anak? Yaitu menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya membuat mie instan. Siapa yang bisa membuat mie instan? Pasti semua bisa ya. Tapi Bapak mengingatkan ya, jangan sampai dikonsumsi setiap hari, nanti kurang bagus untuk pencernaan kita. Kenapa? Karena mie itu lambat sekali untuk diolah di mulut kita. Jadi jangan sering-sering memakan mie instan, jarang-jarang saja. Untuk langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama apa Nana? Masuk air. Yang kedua? Masuk angin. Yang ketiga? Siapkan bu. Yang keempat? Yang kelima? Artinya siap untuk dimakan. Seperti itu langkah-langkahnya anak. Algoritma itu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Misalnya mau bikin mie, langkah-langkahnya harus paham, harus bisa ya. Nah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya berpikir komputasional. Dan komputasional itu terbagi kepada apa ya? Yang pertama tadi komposisi, yang kedua mengenal pola, yang ketiga apa tadi? Apa tadi anak-anak? Abstraksi. Yang terakhir tadi algoritma. Oke anak-anak. Nah sekarang siap kerjakan LKPD. Sudah siap belum? Siap. Nah LKPD-nya Bapak akan bagi tentang langkah-langkah untuk membuat mie instan supaya kalian tugas ini apakah masih ingat apa belum yang tadi Bapak sampaikan. Bapak akan bagi masing-masing ya. Bahasa Indonesia. Pokoknya dikerjakan ini ya. Duduk.
Kerja kelompok ya. Kerjakan dengan berkelompok ya. Jadi nanti Bapak sampaikan lagi caranya untuk mengerjakan tugas. Bisa gabung sih. Baik anak-anak, Bapak akan sampaikan cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi jangan lupa tulis namanya atau nama kelompoknya, kelasnya. Jadi materi kita ini di komposisi pengertian pola atraksi algoritma. Jadi tugas kalian adalah tuliskan langkah-langkah membuat mie instan dengan memecah menjadi minimal 5 langkah kecil ya. Jadi ingat ya tadi langkah-langkahnya. Jadi 5 langkah ini kalian tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan sampai nomor 5. Yang pertama apa tadi langkah-langkahnya kalian tulis bersama-sama. Nanti ada apa namanya presentasi ke depan untuk membacakan langkah-langkahnya. Silakan. Terus langkahnya. Cukup 3 nanti lah untuk presentasi untuk mewakili teman-teman yang lain. Sudah? Sudah dikerjakan? Baik, yang
presentasinya. Silakan. Ayo, teman-teman juga. Ya, tetapi Teman-teman, kasih saya langkah cara membuat mie instan. Nomor 1, rebus air, lalu masak mie. Nomor 3, buka mie, lalu mengaduk. Nomor 2, oke, gimana anak-anak? Sesuai apa enggak? Oh, sesuai. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, kelompok kaki. Ayo maju ke depan. Namanya menyampaikan presentasinya. Sekarang temannya membacakan presentasinya. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian sudah tahu isinya, jadi kalian sudah paham untuk apa namanya tentang langkah-langkah menyajikan mie instan. Itu namanya berpikir baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, aku nanya dulu. Kalian sudah paham nggak tadi apa arti berpikir komputasional tadi? Sudah ya. Yang artinya ialah berpikir proses ya. Nah, berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang lebih untuk dapat dipahami dan diterapkan baik oleh manusia maupun oleh komputer. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Misalnya apa tadi? Membuat teh dan mie instan. Kemudian abstraksi tadi, mengenal pola. Mengenal pola kita tadi sudah bermain tentang menyebutkan huruf ganjil dan huruf angka ganjil dan angka genap. Kalau angka ganjilnya tadi kita bermain untuk angka genapnya kalau menyebutkan kita berdiri. Kemudian abstraksi itu mencari informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya tadi bikin teh, ya tidak usah kita menyebutkan kompor, gas dan sebagainya. Kita abaikan hanya itu. Yang kita perlukan adalah bahan-bahan untuk berbikin tehnya supaya lebih enak untuk dimengerti. Kemudian algoritma yaitu menyusun urutan langkah-langkah secara logis untuk menyelesaikan masalah. Oke anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat bisa menumbuhkan pemahaman kalian tentang berpikir komputasional. Artinya berpikir yang secara logis supaya dapat untuk lebih memahaminya untuk urutan langkah-langkah dan kita asalnya permasalahan yang besar kita bisa membaginya kepada bagian-bagian kecil untuk dapat kita pahami bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Oke. Untuk menumbuhkan semangat kita sebelum pulang, kita berdoa. Tolong berdiri semuanya. Seperti tadi berdiri. Ulurkan tangannya ke atas. Oke. Duduk yang rapi.
Siap berdoa. Baik, siapa yang mau bikin doa? Kalian. Bikin doa teman-temannya sebelum kita mulai. Ya. Nah, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita materinya berpikir komputasional. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama-sama, dan apabila nanti ada tugas ya Bapak berikan untuk kalian semua dapat dilaksanakan di rumah. Oke. Baik. Dan jangan lupa juga Bapak ingatkan di rumah jangan lupa belajar. Bapak akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.